standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang mendengarnya ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ibu lihat semua kursi terisi penuh, apa semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah semua bisa hadir pada pertemuan hari ini ya. Sekarang kita akan mulai dengan berita singkat. Harap siapkan ponsel kalian untuk mengerjakan soal. Akan Ibu siapkan barcode. Baik, silahkan kalian scan barcode yang sudah Ibu siapkan di depan layar. Ibu. Apakah semuanya bisa mengakses soal? Baiklah, ada soal 5 pilihan ganda dan kalian punya waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu tersisa 2 menit. Baiklah, waktu telah habis dan jangan lupa untuk submit jawaban kalian dan harap masukkan kembali handphone kalian ke dalam tas. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian berpikir terlebih dahulu. Sebelumnya, kalian pernah tidak merasa ketika kalian berolahraga itu nafas kalian terasa terengah-engah dan terasa berat? Pernah, Bu. Silakan, siapa yang boleh mengangkat tangan untuk menceritakan? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Waktu habis main bola kaki saya merasa ngos-ngosan, Bu. Baik, menarik ya Kila. Sekarang coba semuanya tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Sudah? Sudah, Bu. Apa yang kalian rasakan? Saya, Bu. Ya, Waktu Rimis. ditahan itu terasa sesak, Bu, tapi setelah dihembuskan itu rasanya lega. Ya, baik Rimis. Kira-kira mengapa tubuh kita memberikan reaksi seperti itu saat kita menahan nafas? Ada yang tahu? Ya, silakan, Destria. Mungkin karena tubuh kita butuh udara terus, Bu. Jadi waktu ditahan tubuh jadi panik karena nggak ada udara. Oke, benar sekali ya Destria. Tubuh kita memang butuh suplai udara untuk terus-menerus. Kalau suplai itu terganggu, tubuh kita secara otomatis merasa panik karena fungsi tubuh kita bisa terganggu. Lanjut ya, kalian tahu nggak gas apa yang paling dibutuhkan saat kita menarik nafas? Saya, Bu. Ya, silakan Nadila. Bu. Oke, benar sekali ya Nadila. Lalu menurut kalian gas apa yang dibutuhkan saat kita menghembuskan nafas? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Oke, boleh Riris? Karbon dioksida, Bu. Oke, benar sekali ya Riris. Sekarang Ibu ingin tahu siapa di sini yang sering merasa tidak nyaman saat berada di tempat yang berdebu atau penuh asap? Baik, Riris nih, silakan. Kalau di jalannya banyak kendaraan, saya jadi bersin-bersin, Bu. Oke, terima kasih ya Rizmi. Baik, terima kasih Rizmi. Bagaimana menurut kalian ketika tubuh kita secara terus-menerus menerima atau menghirup udara yang kotor? Apakah itu bisa mempengaruhi pernapasan kita? Baik, boleh dari Najila terlebih dahulu. Saya pikir, Bu, bisa bikin batuk-batuk juga, apalagi kalau udaranya itu kotor, Bu. Oke, selanjutnya
Mungkin paru-paru kita bisa jadi iritasi Bu, sehingga rasanya sakit. Baik, terima kasih atas pendapat kalian atau jawaban dari kalian dan kita, Nadila dan juga Riris. Beri aplaus untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Semua jawabannya sudah bagus ya dan masuk akal. Sepertinya jawaban kalian sudah sedikit mendekati mengenai materi kita hari ini. Nah, dari semua yang sudah kita sebutkan tadi, menurut kalian apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Tentang pernapasan ya Bu? Oke, benar sekali ya, Destilia, tentang pernafasan. Kita akan mempelajari mengenai sistem pernafasan pada manusia. Kita akan menelusuri bagaimana proses bernafas terjadi dan organ apa saja yang terlibat serta bagaimana cara kita agar menjaga sistem ini tetap sehat. Nah, dengan belajar ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep pernapasan dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan organ paru-paru kita. Baik, Ibu mempunyai LKPD yang akan kalian kerjakan nanti. Silahkan kalian bergabung kepada kelompoknya sesuai pada kelompok seperti minggu lalu. Baik, sebelum mengerjakan LKPD, silakan dibaca terlebih dahulu petunjuk penggunaannya. Dan waktu kalian adalah 15 menit. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Baik, silakan mulai mengerjakan LKPD-nya 15 menit mulai dari sekarang ya. Iya Bu. Ya, boleh, Bu. Perhatian anak-anak, waktu mengerjakan tersisa 2 menit ya. Baik, Bu. Baik, waktu mengerjakan LKPD telah selesai, boleh dikumpulkan kepada Ibu. Baik, sekarang masuk ke sesi presentasi. Untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan dan kelompok 2 silakan memberikan pertanyaan atau tanggapan ya. Baik, Bu.
jaring dan taring menuju trakea. Dari trakea, udara dibagi melalui bronkus menuju masing-masing paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus yang bercabang dan diakhiri oleh alveolus. Alveolus merupakan tempat utama terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Baik, silakan kepada kelompok 2 memberikan tanggapannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah semua bagian sistem pernafasan pada manusia ini hanya berfungsi untuk mengalirkan udara saja atau memiliki fungsi yang lain? Terima kasih. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Gita. Jadi izin menjawab, selain mengalirkan udara, beberapa bagian seperti hidung dan faring juga berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Oke, benar ya jawaban dari kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 2 yang telah memberikan tanggapan. Yuk kita beri aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi proses pernafasan manusia terdiri dari 2 tahap utama, yaitu inspirasi, menarik nafas, dan ekspirasi, menghembuskan nafas. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi dan rongga dada membesar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat ekspirasi, otot diafragma relaksasi dan rongga dada mengecil, mendorong udara keluar. Di dalam paru-paru, khususnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas melalui proses difusi. Oksigen dari udara yang masuk ke darah dan kemudian karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara untuk dikeluarkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, Baik, silakan kepada kelompok 3 untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi saya ingin menanggapi penjelasan dari kelompok 2 udah bagus. Tapi menurut kami yang disebutkan tadi bahwa pernapasan dipengaruhi oleh sistem saraf dan mengatur kecepatan nafas itu penting. Jadi kami sependapat dengan kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Nadira atas masukannya. Ya benar bahwa otot bagian medula oblongata memang mengatur pernapasan secara otomatis sesuai kebutuhan tubuh. Oke, benar ya jawaban dari kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah memberikan pertanyaan dan juga sudah mendiskusikan hasil belajarnya. Berikan tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Selanjutnya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
ketiga mampu menyebutkan beberapa gangguan pernafasan pada manusia, dan yang keempat mampu menyebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan pernafasan manusia. Nah, tahukah kalian bahwa kita mampu membedakan bau harum dan tidak sedap karena hidung kita? Hidung termasuk salah satu organ yang membantu dalam sistem pernafasan. Hari ini kita akan belajar tentang organ-organ yang membantu kita bernafas dan bagaimana kita bisa bernafas. Apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan merupakan sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Kira-kira apa saja organ yang kita gunakan untuk bernafas ya? Organ-organ pernafasan pada manusia itu ada hidung, ada faring, ada trakea, ada bronkus, ada paru-paru, ada alveoli, dan ada diafragma. Yang pertama hidung. Hidung merupakan berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernafasan kita. Saat kita menarik nafas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel kecil seperti debu dan kotoran. Nah, di dalam hidung kita ini ada rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya yang kedua ada faring. Faring ini merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di bagian belakang hidung dan mulut. Faring ini berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Faring juga memiliki amandel yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama udara dan juga makanan. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini disebut juga batang tenggorokan, adalah salah satu saluran pernafasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung atau mulut menuju paru-paru. Trakea seperti tabung yang memiliki cincin tulang rawan yang fleksibel sehingga bisa bergerak saat kita bernafas, berbicara, ataupun menelan. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini adalah cabang dari trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan juga kiri. Berfungsi untuk mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Nah, di dalam bronkus ini ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap debu, kotoran, dan benda asing yang akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan cara kita batu. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru ini adalah organ utama dalam sistem pernafasan pada manusia, di mana fungsinya untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Setiap manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Paru-paru ini terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut alveoli. Di dalam alveolus terjadi proses pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, alveoli ini adalah kantung-kantung udara kecil yang terdapat di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Alveoli ini memiliki bentuk seperti kumpulan anggur dan permukaannya yang luas dan membuat alveoli baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma ini adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Dia berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan nafas. Cekukan yang terjadi itu karena diafragma mengalami kontraksi tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk secara cepat dan sehingga menghasilkan cekukan. Nah, saat kita menghirup nafas, diafragma ini akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru yang mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Lalu saat menghembuskan nafas, diafragma ini akan melengkung dan bergerak ke bagian atas sehingga udara di dalam paru-paru kita itu bisa keluar. Selanjutnya proses pernafasan. Yang pertama yaitu menghirup nafas. Diafragma ini kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung dan menuju paru-paru. Yang kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli. Lalu yang ketiga, menghembuskan nafas. Diafragma ini relaksasi dan paru-paru mengepis sehingga
dipenuhi dengan lendir. Nah, gejala dari flu ini seperti demam, batuk, dan juga bersin. Flu ini disebabkan oleh virus dan mudah menular melalui kontak langsung atau percikan cairan yang keluar saat kita batuk atau bersin. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Nah, tuberkulosis ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis ini juga bisa menyerang bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening, dan juga otak. Yang ketiga ada asma. Asma ini adalah penyakit yang terjadi akibat dari penyempitan saluran pernafasan sehingga membuat penderitanya mengalami sesak nafas. Nah, kita perlu nih menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara-cara seperti olahraga teratur, makan makanan bergizi dan juga sehat, tidak merokok, dan juga menghindari polusi udara. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan anak-anak? Ibu, Ya, silakan Dika. apa akibatnya jika paru-paru terkena polusi terus-menerus, Bu? Paparan terus-menerus bisa menyebabkan iritasi, infeksi kronis, bahkan meningkatkan resiko kanker. Nah, maka dari itu penting untuk kita menjaga kebersihan udara agar paru-paru kita itu sehat dan bersih. Dan makanya dari itu kita tidak disarankan untuk merokok. Sampai di sini paham ya anak-anak? Paham, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke penutup, Ibu ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman kalian mengenai pelajaran kita hari ini. Ibu sudah menyiapkan barcode untuk kalian mengerjakan proses. Bisa diakses barcode-nya. Silakan dikeluarkan handphonenya dan silakan di-scan barcode-nya ya. Baik, Bu. Sama seperti pretest, soal proses terdiri dari 5 soal dan pilihan ganda. Waktu kalian mengerjakan adalah 5 menit. Bisa dimulai dari sekarang ya. Baik, Bu. Perhatian anak-anak, waktu tersisa 2 menit. Jangan lupa untuk mensubmit jawabannya ya. Baik, Bu. Baik, waktu tersisa 3 Baik, waktu sudah habis ya anak-anak. Jangan lupa disubmit ya dan simpan kembali handphone ke dalam tasnya ya. Baik, Bu. Berdasarkan hasil proses nanti, Ibu akan melihat seberapa jauh kalian telah memahami materi hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari mengenai sistem pernafasan pada manusia. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Silakan Destria. Jadi kesimpulan hari ini yaitu sistem pernapasan membantu kita bernapas, terdiri dari organ seperti paru-paru dan hidung. Fungsinya untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Gangguannya itu bisa terjadi jika tidak dijaga dengan baik. Baik, terima kasih ya Destria atas jawabannya. Kesimpulan yang sangat bagus ya. Ibu harap kalian sudah cukup mengerti mengenai materi kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, terutama organ pernapasan kita ya anak-anak. Baik, Bu. Untuk memperdalam materi kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan tugas di Google Classroom. Silakan kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah Ibu berikan.
Baik, sampai sini apakah ada yang ingin